Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua ya. Wabil khusus yang sudah bergabung ataupun yang sudah subscribe di channel Ruang Batin, tetap saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun secara rohani, dan juga diberi keselamatan serta diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah, dan akan dipermudah setiap menghadapi masalah, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar. Semoga cepat mendapatkan solusi yang terbaik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, sekarang kan kita memasuki bulan yang baru ya, bisa dikatakan sudah melewati bulan Juli, sekarang memasuki bulan Agustus ya. Tetap saya selalu mengatakan di setiap bulannya saya akan menguak sebuah misteri-misteri ya, untuk mendapatkan suatu informasi yang nantinya akan saya sampaikan buat kalian semua, kan seperti itu. Oke ya, kali ini saya akan mulai ya. Saya akan mulai per tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 5. Artinya readingan ini ataupun uploadan terbaru saya ini saya mulai di harinya hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Ya, tentunya di bulan Agustus ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan memberikan suatu tema. Saya akan mencoba untuk mendeteksi ya, kebenaran apakah yang akan terungkap ya. Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terungkap ya, memasuki bulan Agustus ini di 3 hari ke depan ya. Oke ya, tetap yang poin terakhir, apapun uploadan terbaru saya ataupun readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak yodiah kalian. Sekali lagi yang saya tarik itu mengacak ya. Yang saya tembak itu yodiah kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi. Karena ini kan tarikan energinya luas, saya nggak tahu nama kalian, sehingga mengacak sobatnya. Kan seperti itu. Nah, syukur-syukur itu energi kalian yang ibaratnya itu yang ketarik gitu loh. Sehingga adanya suatu resonate, adanya suatu ketepatan, ya syukuri. Ya, syukuri, alhamdulillah aminkan, karena ucapan adalah doa. Entah itu nanti pembacaannya yang baik, entah yang buruk, sering saya juga mengatakan ketika ada hal-hal yang buruk, ya itu apa ya, bisa dikatakan nantinya siapa tahu di balik itu semua ada suatu hikmah. Akhirnya kita bisa semakin waspada, semakin berhati-hati, dan bisa mencapai tahap kesuksesan, kelancaran di langkah selanjutnya. Kan seperti itu ya. Bukannya pas kita mendapatkan suatu kebaikan saja kita aminkan, ya tidak bisa begitu juga sobat. Karena apapun itu, hal yang baik, hal yang buruk, ya tetap apapun itu kita jadikan sebagai apa ya, kehati-hatian, rasa semangat untuk bisa melangkah ke jenjang selanjutnya yang lebih baik. Kan seperti itu ya. Ya, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian ya, zodiak kalian, dan sedikit informasi dari kalian. Nah, itulah yang akan saya jadikan suatu kefokusan gitu loh. Sehingga buat yang konsul secara pribadi akan bisa mendapatkan suatu jawaban yang akurat. Nah, alhamdulillah selama ini sudah banyak sekali, baik yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, setelah saya tembak ya akurat gitu loh, asalkan dengan secara pribadi, kan seperti itu. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Gemini, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga akan bisa selaras ya.
Oke, kita lihat setelah zodiak Gemini. Di sini ada zodiak Aries, artinya zodiak Aries akan kita bacakan untuk energinya. Oke, langsung saja kita buka untuk asmara Aries dulu ya, di 3 hari ke depan. Aries, ini kenapa kartu utama kalian asmara ada The Tower Aries ya, itu ada tower, ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Terus dikonfirmasi sama kartu Temperance, ini ada malaikat sedang menuang air di cup satu ke cup yang lainnya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries ya tentang asmara, kartu utama kalian muncul The Tower. Ini bisa diartikan ini kenapa Aries ya. Bisa saja di sini kalian kelihatannya ada suatu masalah yang kalian hadapi di sini. Mungkin kemarin ataupun dulu asmara yang sudah terbina baik, berjalan lancar, entah itu secara kebahagiaan, keharmonisan, damai, pengertian. Ini tiba-tiba adanya suatu tiba-tiba ada suatu masalah yang menghantam, problem yang menghantam sehingga kalian ada gejolak di sini sama pasangan kalian. Bisa saja seperti itu ya, gitu. Karena saya menangkap di sini kelihatannya apa ya, bisa dikatakan orangnya itu tidak jauh ya dari kalian gitu. Bisa saja ini ya mungkin apa ya, mungkin teman dekat kalian ya, gitu. Entah bisa dikatakan mungkin satu kampung ataupun pokoknya teman dekat ya yang saya rasakan energinya, yang kenal sama kalian. Bisa saja sahabat. Nah, kan seperti itu ya. Gitu loh. Sehingga apa? Sehingga membuat asmara kalian yaitu tadi yang saya katakan. Yang dulu ataupun kemarin ataupun sampai saat ini bagus ya. Tiba-tiba ada gejolak di sini, ada konflik. Sehingga kalian mungkin ada suatu ya mungkin pertengkaran ataupun selisih paham sama pasangan kalian di sini. Nah, ya. Sehingga sedikit kurang selaras di sini, energinya terasa panas juga di sini. Jadi adanya situasi yang dimana saat ini mungkin akan panas lah. Ada suatu masalah yang sedang kalian hadapi. Kalian sedang berpikir di sini untuk mencari solusi. Seperti itu. Terus dikonfirmasi sama kartu Temperance ya. Seperti yang saya katakan tadi. Akhirnya apa? Akhirnya di sini kalian kelihatannya sedang mencari solusi di sini. Dan kalian sangat berhati-hati sekali untuk bisa menyelesaikan masalah. Karena kalian tidak mau terburu-buru kalau saya menangkap energinya. Kalian tidak mau terburu-buru, tidak mau tergesa-gesa, tetapi apa? Tetapi sedang kalian pikirkan baik-baik. Bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan agar bisa damai lagi, bisa harmonis lagi, bisa membawa suasana yang damai, yang dingin lagi. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini kelihatannya kalian penuh mikir dan penuh berhati-hati di sini gitu. Untuk bisa menyelesaikan dan kalian tidak mau adanya suatu kesalahan-kesalahan lagi. Biarpun kecil sehingga itu membuat fatal. Kalian tidak mau seperti itu. Jadi fit ya, semoga bisa dipahami apa yang saya maksud. Karena kalian di kartu utama sedang dihantam sebuah problem gitu loh. Situasi kurang baik ya, kurang diuntungkan dan di sini kelihatannya kalian mencoba untuk berhati-hati ya,
untuk istilahnya itu tidak mau terburu, mencari solusi agar bisa kembali stabil. Itu yang saya tangkap, adanya suatu pemikiran di sini. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Untuk pekerjaan di sini ada 8 cup. Seseorang sedang meninggalkan 8 cup yang sudah tersusun rapi. Terus dikonfirmasi sama kartu judgment, ada malaikat ada malaikat meniup trompet, ya banyak mayat yang terbangun. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries bisa dikatakan kartu utama muncul 8 cup ya. Artinya gini ya. Mungkin dulu ataupun kemarin kalian sedang berusaha untuk membangun sebuah rencana ataupun menyusun sebuah rencana. Dan itu bagus gitu loh. Dan itu kalau saya menangkap sih sempat bagus ya, sempat ada suatu pencapaian target ataupun sempat terwujudnya harapan-harapan. Cuman entah kenapa di sini tiba-tiba seperti ada yang membuat kalian kecewa gitu loh. Ya. Yang membuat kalian merasa dirugikan, bisa saja seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kalian di sini meninggalkan gitu loh. Jadi ada suatu kekecewaan ya. Kok tidak sebaik dulu ataupun tidak sebaik yang saya pikirkan. Kenyataannya kok lebih buruk daripada yang saya impikan. Bisa saja seperti itu. Makanya di sini terlihat ada suatu meninggalkan gitu loh. Padahal ini kan sudah tersusun rapi. Jelas ya, ketika ini tersusun rapi otomatis kan secara logika bahwa pekerjaan kalian itu ya juga baik, juga rapi, juga bagus, ada pencapaian target di sana, ada pencapaian harapan di sana. Itu tadi. Ya, mungkin ada sesuatu yang menghantam sehingga membuat kalian kecewa di sini. Membuat kalian kecewa, membuat kalian bersedih, ya. Seperti itu. Ya. Karena di sini jelas adanya suatu, saya menangkap ya, di sini jelas adanya suatu yang menjadi penghalang di sini, entah siapa ini ya yang menjadi penghalang ataupun entah penyebabnya apa. Jelas nanti akan saya deteksi gitu. Terus di sini judgment sering saya mengatakan ya, ini akan ada 2 kabar, bisa saja itu akan ada kabar baik, bisa saja itu akan ada kabar buruk. Seperti yang saya katakan tadi, bisa saja ini benar-benar nanti kalian mendapatkan suatu berita ataupun kabar mengejutkan, tetapi kabar itu kurang bagus. Ya banyak masalah, mungkin akan adanya suatu kegagalan mencapai target ataupun ada suatu kegagalan dalam mewujudkan suatu harapan. Bisa saja kabarnya seperti itu. Nah, yang satu lagi bisa saja ini kabar baik gitu loh. Maksudnya kabar baik apa? Ya mungkin akan ada sesuatu yang menggembirakan juga sih. Gitu. Bisa saja seperti itu karena di sini judgment, adanya suatu berita nantinya, adanya suatu informasi ya kita lihat saja, semoga itu benar-benar berita yang baik, seperti itu ya. Cuman di sini disarankan tetap harus semangat gitu loh. Jadi istilahnya kalian sedang adanya suatu menunggu di sini, adanya penantian, apakah ada keberhasilan, apakah justru sebaliknya tidak ada suatu keberhasilan, tidak ada suatu pencapaian target. Karena di sini energinya sedikit stuck nih Aries ini. Adanya energi menunggu ataupun penantian. Oke, nanti saya deteksi. Kita lanjut dulu di masalah keuangan. Di sini Aries ya, kartu utama kalian ada 9 Pentacles atau 9 koin, wanita dikelilingi 9 koin, 1 burung hinggap di tangan. Terus dikonfirmasi sama kartu 10. Ini angka yang berurutan ya, ini ada 9 koin dan di sini ada 10 tongkat. Seorang sedang mencoba mengangkat 10 tongkat sekaligus ataupun 10 kayu. Ini kalau saya tangkap dari zodiak Aries ya bisa dikatakan awalnya bagus ya, ini zodiak Aries ini awalnya bagus. Saya juga menangkap adanya suatu ya rezeki mungkin di sini. Entah besar entah kecil. Yang jelas di sini awalnya bagus ya. Adanya suatu kelancaran, adanya suatu pencapaian target di sini tentang keuangan. Gitu. Cuman entah kenapa di sini serasa kalian juga adanya suatu beban berat di sini. Gitu. Yang jelas ya mungkin adanya suatu penurunan di sini. Makanya saya tadi mengatakan ini awalnya bagus loh Aries ini. Entah kenapa tiba-tiba adanya suatu beban. Akhirnya ada sesuatu beban. Nah, seperti itu. Yang jelas ya pasti ada suatu masalah gitu loh. Pasti ada suatu masalah di sini. Gitu. Ya mungkin adanya suatu keuangan yang masuk. Tetapi uang itu cepat habis. Nah, bisa saja seperti itu. Artinya kalian di sini ada suatu pemikiran, ada suatu beban pikiran ataupun beban hati. Ya. Kok bisa cepat habis? Padahal
Ini contoh ya, padahal yang ini belum saya bayarkan. Mungkin seperti itu. Padahal yang ini belum saya belikan sebagai kebutuhan-kebutuhan. Tapi uang ini cepat habis. Nah, maka disitulah terjadi di sini kalian adanya suatu beban pikiran karena banyak masalah di sini. Masalah satu belum selesai muncul lagi. Masalah satu belum selesai muncul lagi. Sehingga seakan-akan apa ya, tiba-tiba ada suatu beban gitu loh, yang berat. Entah kenapa ya, nanti akan saya deteksi di sini. Karena di sini awalnya bagus ya, nanti di 3 hari ke depan, cuman entah kenapa tiba-tiba ada suatu ganjalan di sini yang luar biasa untuk Aries. Gitu loh. Kalau masalah keresikan sih kelihatannya kalian akan diuntungkan, cuman lagi-lagi di sini kok saya juga bingung ya, lagi-lagi di sini kok ada konflik 10 tongkat menandakan suatu beban. Mestinya kan bagus. Ya namanya perjalanan hidup kan. Ya ya tidak mesti seperti itu juga gitu loh. Terkadang awalnya bagus, akhirnya buruk. Bisa bisa saja terkadang awalnya buruk, akhirnya bagus, kan memang seperti itu ya kalau kita mau berbicara tentang masalah kehidupan. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ini Aries ini ya. Ini energinya luar biasa ini ya. Bentar ya, apakah ada suatu non medis ataukah masih medis ataukah masih alami di sini. Oke ya. Kebenaran apakah yang akan terungkap di faktor asmara ya. Ini kelihatannya Aries bisa dikatakan 50-50 ya kalian ya. Itu loh. Kalian masih diuntungkan di sini. Karena saya tadi menangkap ada suatu energi juga sih, energi energi kepositifan ini. Makanya biarpun ada muncul the tower di sini, kalian masih diuntungkan. Apa artinya di sini masih ada 50%, 50%. Artinya ketika mungkin kalian sedang dihantam masalah, ada konflik, ini insya Allah di 3 hari ke depan akan baik, akan cepat reda dan akan stabil lagi. Seperti itu. Meskipun kalian dihantam adanya suatu penutupan energi di sini, ada orang toksik yang menembakkan energi. Gitu. Dan yang 50% lagi ya seperti yang saya katakan barusan, kalian sedang dihantam ataupun ditembak energi, dikirim black magic sehingga membuat aura kalian tertutup, bisa saja akhirnya terjadi suatu konflik, suatu masalah, suatu kesalahpahaman. Memang diarahkan sama yang apa ya? Memang kalian diarahkan sama yang istilahnya itu harus adanya suatu pertengkaran. Memang diarahkan ke sana kalian. Gitu. Energi yang negatif Energi yang negatif tersebut, penutupan aura tersebut memang membawa kalian ke arah yang agar kalian ada konflik sama pasangan, agar saling memanas. Itu yang 50% lagi. Ya, sekali lagi yang 50% kelihatannya juga akan bagus karena saya menangkap energi yang baik, yang positif. Dan seperti itu ya. Jadi Vic ya, untuk masalah kebenaran yang akan terungkap di faktor asmara kalian terdeteksi 50-50. Biarpun demikian semoga yang 50% yang baik mengena sama kalian. Itu harapan saya. Sering saya mengatakan seperti itu. Oke, kita lanjut. Kebenaran apakah yang akan terungkap di faktor pekerjaan di sini? Kelihatannya sama di sini ya. Saya menangkap ada yang suatu 50-50 juga di sini. Dalam arti bisa saja ini sebagian akan ada menerima kabar baik, kabar bagus, apapun itu ya permasalahannya. Yang jelas yang berhubungan dengan pekerjaan, yang berhubungan dengan masalah karir. Kelihatannya yang 50% akan bagus, dan yang 50% lagi kelihatannya masih banyak kesulitan, bahkan ada suatu kekecewaan, bahkan ada suatu kesedihan di sini. Karena jelas kalian dirugikan dalam hal ini, dalam hal pekerjaan. Itu yang 50%. Jadi saya rasa sudah fix ya. Kebenaran apakah yang terungkap di faktor pekerjaan, jawabannya 50-50. Semoga yang 50% itu akan baik. Oke, lanjut di keuangan. Kebenaran apakah yang akan terungkap di faktor keuangan? Di sini kelihatannya cukup kurang diuntungkan ya untuk Aries ya gitu loh. Energinya Aries ini apa ya? Kalau saya tangkap sih banyak energi kesamaran di sini, sobat. Entah kenapa ya di sini. Saya menangkapnya seperti itu. Ya mungkin adanya suatu apa ya? Adanya suatu penutupan energi yang sangat kuat. Jadi sehingga
bisa mengaburkan gitu loh. Bisa mengaburkan suatu yang baik-baik itu seakan-akan kabur di sini. Seakan-akan menjadi samar, tertutup energi suatu tertutup sesuatu energi di sini. Makanya saya kok mulai dari asmara sampai pekerjaan ini 50-50 gitu loh. Dan di keuangan tidak adanya suatu 50-50, malah adanya suatu ketertutupan di sini gitu loh. Ada suatu beban berat, ada suatu penggagalan keuangan, ada suatu penggagalan kerezekian di sini. Gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, ketika kalian karena tadi saya akan mengatakan di sini sebetulnya bagus ya. Akan ada suatu rezeki ataupun ada keuangan di sini. Cuman itu tadi. Ketika itu sudah nyampe sama kalian, bisa saja ini cepat habis. Makanya saya tadi mengatakan seakan-akan itu cepat habis. Belum bisa membayar ini ataupun belum bisa apa memenuhi kebutuhan yang seperti yang kalian inginkan, tiba-tiba uang itu habis. Akhirnya kalian berpikir di sini. Gitu loh. Akhirnya kalian merasa kekurangan di sini gitu loh. Makanya sehingga tercipta masalah beban di sini, entah baik beban secara pemikiran maupun beban secara hati kalian di sini. Seakan-akan memang sulit, seakan-akan banyak sendarannya. Memang kalau saya rasakan sih ya bukan seakan-akan ya, cuman di sini banyak ya sebagian dari komunitas Aries ini. Kalau saya tangkap biarpun tidak semua ya, sering saya mengatakan saya selalu saya selalu membuat persentase gitu. Jadi sekali lagi untuk komunitas terbesar ya, persentase Aries ini memang merasa kesulitan di sini. Khususnya di 3 hari ke depan. Kalian merasa kesulitan, banyak keterpendingan, banyak kegagalan di sini. Meskipun awalnya terlihat bagus. Jadi saran saya untuk Aries ya, kalau bisa ya, ini saran, tetap semua kembali sama kalian, dinetralkan. Karena saya menangkap adanya tembakan yang luar biasa. Kalian tertembak di asmara ini langsung mengacaukan semua ini. Karena tembakan energinya terlalu kuat di faktor asmara. Kalian tertembak di satu titik di sini. Gitu loh. Kalian tertembak di satu titik sebenarnya, cuman berimbas ini. Untuk Aries ya. Gitu loh. Asmara terdeteksi 50%. 50%, 50%. Bisa baik, bisa saja nanti akan bertambah rumit. Pekerjaan pun begitu. Bisa saja ini akan ada kabar baik yang menguntungkan kalian, bisa juga ada kabar yang kurang baik yang malah merugikan kalian. Kalau di keuangan ini sebagian besar itu kurang diuntungkan. Nah, itulah yang saya maksud adanya suatu pengaburan karena energinya kuat gitu loh. Seakan-akan yang jelas itu tersamarkan di sini, menjadi samar gitu loh. Untuk Aries ya, harap diperhatikan ya untuk Aries ya. Demi kebaikan kalian semua harap diperhatikan. Kalau bisa dinetral. Oke ya sobat ya, untuk sobat Aries ya, apapun itu semoga manfaat. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada lagi, lebih selamat lagi dan lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu. Intinya percaya tidak percaya ya, tetap saya kembalikan sama kalian, apapun itu sobatnya. Informasi dari saya, berita dari saya, tetap saya kembalikan. Karena apa? Karena pada dasarnya nanti kalianlah sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan saya balikan sama kalian. Kalian mau percaya, ya monggo, nggak percaya juga nggak masalah. Yang jelas kalian sendiri yang nanti akan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Ya, tetap di segmen terakhir saya selalu mengatakan apapun itu sobat ya, ketika kalian mungkin dihantam masalah dan itu sudah tidak logika, banyak banyak ketidakwajaran, banyak keganjilan. Ya itu kan tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar ketika kita tidak mengerti sobat. Lakukan tahap ikhtiar ya, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa membantu. Akhirnya apa? Akhirnya aura kalian bisa netral kembali, bisa terbuka kembali. Jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar. Minimal ya, minimal akan bisa menekan suatu permasalahan itu yang tadinya besar bisa menjadi ringan, bisa menjadi kecil. Kan seperti itu. Karena apa? Karena energi kita sudah terbuka. Gitu. Beda ketika energi kita masih tertutup, ada suatu tembakan membuat aura kita tertutup. Itu semakin besar suatu permasalahan, bahkan kita semakin terperosot.
Karena apa? Karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu. Dan ini yang paling penting, dan jangan menunggu sampai kalian habis, sobat. Jangan menunggu sampai kalian parah, sampai kalian memang merasa di bawah titik nol sampai habis-habisan. Jangan menunggu seperti itu. Makanya saya sering mengatakan, ketika kalian sudah merasakan, ayo cepat bergerak. Kuatkan secara doa, juga ikhtiarkan. Karena sudah banyak yang seperti itu. Yang konsultasi sama saya itu rata-rata sudah banyak ada suatu keterlambatan, meskipun ya tidak semua gitu. Rata-rata banyak yang sudah terlambat, yang sudah mengakar. Kalau sudah habis semua baru mengetahui channel saya, akhirnya mereka konsul, terus diadakannya suatu ingin dibuka aura, kan seperti itu. Ya saya juga tidak menyalahkan kan seperti itu. Mungkin mereka-mereka selama ini mungkin tidak tahu kalau adanya suatu penutupan aura. Nah, seperti itu ya. Apapun itu yang jelas pokoknya ketika kalian merasa ada suatu keganjilan semakin menurun, ya tidak ada salahnya, intinya diikhtiarkan, itu aja pesan saya. Karena apa? Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Jadi nasib tidak mau berubah otomatis. Harus kita sendiri yang bergerak, harus kita sendiri yang berjuang. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Sekali lagi mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.